hitungan. Ahas. Emang iya? Iyalah, Oh iya. gak pelit aku. Wah deh. Kenapa ya jomblo ya? Udah gak pelit. Ganteng, kalau kata Oji dia ganteng. Lo bawa jomblo gue sampai batuk tau gak? Oke, Digi dan juga Natalia tidak akan dilepaskan kembali di game yang ketiga. Dan tentunya Valentina pun akan ditutup oleh Alter Ego. Dan kita akan melihat tidak akan ada Fanny, tidak akan ada Joy. Meskipun Joy kemarin juga sempat ada beberapa adjustment. Namun Joy di sini masih terbilang cukup menyeramkan. Dan Harsha lagi-lagi menjadi prioritas untuk Alter Ego. Dan Fredrin kah bersama dengan Arlord yang akan diamankan untuk Geek. Karena dua pemain yang terlihat begitu tanky untuk garda depan dari Geek Slate. Ini masih akan dibawakan oleh Luke dan juga Jana Cutie. Sementara dari Alter Ego mereka bisa untuk mengamankan ke arah Melissa kalau mereka mau. Karena menurut aku kalau ngelepas Melissa atau mungkin Beatrix ke tangan Kadera agak sedikit sayang. Atau kalau mereka mau ambil Karinya sekarang bisa. Karena mereka tahu lawan dari Geekslate ini adalah tank-tank tebal seperti Fredrin. Atau mungkin Baloy nantinya juga yang akan ngebawa Kari gak satu sih? hero tank lagi. Yes, Kari. Kari gak sih? Kalau udah ketemu Fredrin begini, Kari itu udah lezat dan bergizi. Wow. Para Misa Boy. Ini cukup power sih. Ini diperbincangkan juga di Benchcaster ya. Diperbincangkan ya Momochan ya. Iya. Tapi ada if kan yang tadi memang sempat terbuka. Namun sepertinya kalau Altar yang akan jadi kunci utama untuk Geek Slate bisa memenangkan team fight-nya. Sementara Estes dibuang begitu saja. Dua support utama yang biasa digunakan oleh Rasi sudah ditutup oleh Geek Slate. Dan apakah Matilda di sini yang akan dipick lagi oleh Alter Ego? Karena menurut aku kalau terlalu memaksakan ngambil hero support juga agak sedikit sulit untuk Alter Ego. Sementara Balois sempat memberikan quote kalau Balois sempat memikirkan jadi top 2. Wah, tapi lebih senang lagi kalau lolos ke playoff. Jadi lolos ke playoff-nya sudah bersyukur ya Baloy. Tapi top 2 upper bracket yang bisa diincar oleh Geek ini terbuka dengan begitu lebar. Dan mereka akan berusaha untuk mencapai slot upper bracket tentunya. Oke. Wah, Tapi kalau tertutup kaja. tapi tertutup kajanya. Melihat pick over yang dibutuhkan oleh Baloy untuk mencari di mana Kari itu berada. Mungkin dia membutuhkan dari kaja itu sendiri. Udah ada Faramis terbuka. Yang mereka harus butuhkan adalah sekarang gimana caranya menutup hero Godland dari Geek Slate. Masih ada juga soalnya. Melissa. Satu hero. Melissa sih mungkin cukup kayak dipertimbangkan. Tapi kalau mereka mau main kayak Beatrix atau Cloud. Enak sih. Oh iya, kalau top lagi bisa loncat ke belakang ya. Jadi kemungkinan bisa jadi pilihan untuk Alter Ego menutup hal tersebut. Dan Geek Slate Kenapa? belum ada roam untuk Alter Ego, tapi Sally Boy tidak akan diberikan akainya. Franco juga akan menjadi respect dari Alter Ego. Ini cukup menarik karena Kadera dilepas dari sisi god lane-nya untuk Melissa dan juga Cloud. Tapi ini cukup menarik ya. Apakah Rasi akan memainkan? Aku ada satu kepikiran sih, Di. Apa? Angela. Hah? Angela untuk Rasi. Angela untuk Rasi. Sulit sih. Sulit ya. Ini Lancelot tank mungkin masih bisa dibawakan sama Sally Boy. Atau dia ambil ke arah, kalau Hayabusa susah. Hayabusa gak sih? Baru pengen ngomong Hayabusa gak Kalau sih? Hayabusa tapi ada Brody. Terus ada Luke lagi. Yang mainnya motong-motong. Kalau aku bilangnya Link. Mungkin masih bisa. Link atau Hayabusa untuk Sally Boy kah? Tapi apakah Rasi akan membawakan hero support kali ini? Mereka butuh garda depan sih. Mungkin Lolita? Oh tapi Atlas. Barat. Atlas. Ini Atlas di follow up sama apa namanya? Sama si Harsha. Harsha enak banget sih. Iya. Dan
Dan apa? Sudah terlihat jelas. Ntar. Nih, kalau ngomong dan itu dilanjutin, jangan kita nunggu. Dan. Terus diam doang, kita kan nunggu ya. Dan bila esok. Dan Nah, nih, Kufra. Tuh, lama kan? Ih kan mikir dulu. Kenapa Kufra? Dan Kufra jadi Kenapa? pemilihan terakhir untuk Geek Slate. Wah, Barat sama Atlas ya. Barat dan Atlas Momocha. AE kuat juga sih menurut aku. Surprise pick yang mungkin nampaknya tidak diperkirakan oleh para pasukan dari Geek Slate. Membuat Alter Ego memiliki keunggulan, tapi kali ini tidak ada kesempatan kedua di match yang kedua ini. Karena kesempatan kedua hanya bisa didapatkan oleh orang tertentu. The last chance. Apakah Alter Ego bisa membawa poin tambahan atau bahkan Geek Slate yang merangkak ke upper bracket? EPL Arena, mana tepuk tangannya? Makin malam kita harus semakin semangat. Kalau siang kita puasa. Kalau malam udah semangat ya, habis Udah buka minum. puasa. Dan apa Lu ngomong dan terus berhenti lagi. ini mau aku lanjutin. Oh, iya. Dan Aboy membawa Paramis yang gimana kalau Altar ini akan jadi kunci penting untuk Geek Slate dari segi team fight-nya. Karena Celiboy yang memainkan Barats ini masih perlu nyari pasif big guy-nya. Ya masih jauh sih, masih jauh. Cuma Masih lama. gimana caranya team fight ini ya Celiboy nggak boleh jadi badan doang. Kalaupun dia jadi badan, dia bisa nge-backup, follow up apa yang dilakukan sama Rasi. Atau nggak Rasi bisa nge-follow up dengan cepat. Karena oke Barats memang tebal, tapi tidak setebal itu. Dan bahkan lihat Aboy bakal coba dipaksa. Aboy menggunakan Purify game di depan sana bakal coba dipaksa dengan 1 poin kill kah? Purify telah terjadi, Baloski menutup. Aboy still survive, Aboy tidak boleh terlalu memaksakan ke dalam. Berbahaya Momocha, jadi ada baiknya Aboy juga harus menjaga posisinya. Gimana dia bisa menyelamatkan pasukan Geek Slate nantinya, itu menjadi peran yang sangat mahal dan penting ketika tim fight besar-besaran. Setuju. Dan kali ini dari Jana Cutie bersama dengan pemain-pemain Geek Slate lainnya, menurut aku mereka harus bisa untuk ngasih space juga sih ke arah seorang Kadera ya. Karena poknya ini harusnya kalau dari segi range Nino masih bisa untuk dicicil sama Kadera. Dan Nino harus agak main sabar di sini. Kecuali dari Rasinya mau coba untuk nge-babysit ke arah seorang Nino. Celiboy berhasil mendapatkan Baloski. First blood telah didapatkan begitu saja dengan cukup instan. Ketika adanya perebutan di arah Turtle, tidak ada Baloski yang akan menggawangi pergerakan para pasukan dari Alter Ego. Celiman kali ini sudah berada di depan. Celiman mampukah retribusinya? Mampu membatalkan Jana dan tidak tersandung di depan sana? Mari kita lihat. Karena ada Apai mencoba melakukan zoning out versus Jana KT. Mencoba untuk kembali. Langsung ada Fataling! Retribusinya di sound point. Fataling from Rase membuat pasukan dari Geek Slate kali ini agak cukup kekhawatirnya tinggi. Iya. Kekhawatiran yang tinggi terhadap team fight yang besar. Kekhawatiran terhadap permainan yang luar biasa barbar dari Alter Ego. Harus diperkirakan, harus dikalkulasi oleh pasukan dari Geek Slate. Plus tadi juga posisi nggak ada Aboy, nggak akan ada Cult Altar yang bisa menyelamatkan hidup dari pemain-pemain Geek Slate. Satu Purify saja di tangan Aboy. Jadi ketika tidak ada Aboy, tidak ada Purify, ini ada kesempatan besar untuk Alter Ego terutama Rasi melakukan inisiasi ke arah Fatalingnya. So, buat teman-teman jangan lupa untuk memenangkan skin MLBB dengan order Grab diskon sampai 90%. Jadi kalian bisa langsung scan aja QR code-nya. Langsung cari informasinya. Dan Rasi masih memberikan pressure di area atas. Rasi, pressure yang benar-benar membuat Geek Slate harus kehilangan boostnya satu persatu. Bahkan di depan sana, Vader SM membuat Serkade dan mundur ke arah belakang. Celiboy terperangkap, Celiboy masih memiliki damage yang besar. Tapi Baloski tidak mau tinggal diam. Lihat representatifnya, dia cuma nge-care aja, pasukan Alter Ego udah bubar. Itu yang mungkin diperlukan oleh pasukan Geek Slate. Mungkin bermain lebih berani juga ya. Dan Alter Ego memiliki dukungan 4 suara dari talent prediction. Dan Geek Slate 2 suara dari Kawawa dan juga Mirko. Oke, 2 versus 4, tapi kali ini ada Rasi membuka kembali vision dan dimiliki oleh pasukan dari Geek Slate. 2000 gold difference yang cukup untuk bisa melakukan kontes terhadap Turtle yang akan coba diperebutkan.
Ingat, turtle pertama, turtle kedua. Ini menjadi satu buah turtle penentu. Kenapa? Akankah ada perfect turtle atau tidak Momochan? Iya, sementara Seliboy bakal masih memberikan gangguan sampai invasi ke area jungle dari Geekslate. Oke, Luka akan ke solo pick off, almost is never enough. Hampir tersolo pick off dari bottom lane. Luka masih bisa selamat, tapi Nino membuka turtle terlebih dahulu. Pasukan dari Geekslate, kali ini mereka masih mencari keberadaan di mana seorang Serpai berada. Karena Serpai belum berubah menjadi player transfer retribution didapatkan. Tidak ada teamfight tambah, tapi Seliboy masih mau masuk ke dalam Momochan. Mereka berhasil untuk dapetin objektif turtle, namun kalau terlalu over commit masuk sampai ke area invasi jungle dari Geekslate yang dimana pemain-pemain Geekslate mereka siap banget untuk teamfight yang bisa dibuka sama Seliboy. Kemungkinan Seliboy malah bisa dibalikin keadaannya, bisa diculik balik karena posisi dari Pai tadi udah mulai rotasi ke area bawah. Jadi backup dari segi damage-nya tentunya nggak akan maksimal. Sementara Geekslate kali ini bakal coba untuk menahan, bermain lebih pasif. Tempo akan sedikit diturunkan dan pergerakan dari Seliboy sudah mulai terlihat. Jana Cutie juga informasi sudah didapatkan. Seliboy. The Medical Boy seorang diri mengejar ke arah Jana. Jana bakal coba ditangkap. Terres kali dan bakal masih ada Aboy. Aboy di sana mencoba untuk menggetarkan pasukan Geekslate tapi fatal lane. One out. Albo sempat kali ini yang di take down Aboy karena sudah kembali hidup dengan cepat. Tidak ada wipe out karena Luka terlalu jauh. Fataling lagi yang menjadi penentu permainan dari para pasukan dari Alter Ego. 4.200 gold difference membuat mereka mendapatkan 8 kill tanpa balas. Iya, kalau kita ngeliat instant replay-nya bagus banget sebenarnya. Ketika posisinya udah ada ke Altar, namun Rasi lagi-lagi Fataling yang sangat amat on point. Dan posisi dari Aboy bersama dengan pemain-pemain Geekslate lainnya mampu untuk ditangkap. Seketika Cult Altarnya sudah terbuka terlebih dahulu, itu yang ditunggu sama Rasi. Karena kalau posisinya dia naik dengan ada posisi dari Cult Altar, Geekslate tentunya yang bisa memenangkan teamfight tersebut. Karena posisi teamfight tadi Udil sama Seliboy terpisah. Seliboy tidak memiliki stack, oke, tapi kali ini Seliboy terperangkap. Dia tenang, welcome to my channel. Maka coba dipasang menuju ke arah seorang Jana Cutie tercek down begitu saja dengan cukup instan. Pick off instan tanpa adanya terrorist following up. Langsung ada Aboy. For saving tapi Rasi. Belum ada Fatal yang menuju ke arah belakang nampaknya gagal. Fokus ke arah seorang Luka menyelamatkan Udil dan bahkan Fatal lane. Untuk seorang Luka nampaknya berhasil kali ini Luka bertahan tidak terlalu lama. Again Alter Ego tim yang tidak bisa diprediksi. Membuat Geekslate kali ini kocar kacir The Kingslayer. Mereka bahkan harus berpikir 2-3 kali lipat untuk bisa mempertahankan game ketiga mereka. Oke, dan Aboy mencoba untuk menarik ke Seliboy. Perfect turtle. Perfect turtle di tangan Alter Ego by Samsung Galaxy A series. Dan Aboy malah dipok balik sama seorang Nino. Oh my god, The Kingslayer Geekslate benar-benar harus mengakui kekuatan Alter Ego dan itemnya. Silakan Momochan. Ya, kalau kita ngeliat dari item in game by Dunia Games, yang dimana Nino, wow, dapetin banyak banget gold. Di posisi yang belum ter-take down sama sekali, Colossus Strike tentunya untuk mendapatkan basic damage dan juga slow effect. Sementara ada satu buah golden staff untuk menambah attack speed dari Nino. Dan dari seorang Kadera baru jadi satu item aja. Meskipun kita tahu ada Fury Hammer untuk mendapatkan penetration. Namun still like plate di sini untuk item defense karena damage physical dari Alter Ego begitu banyak. Ada dari Nino, ada dari Pai. Dan bahkan Seliboy pun sebagai Barats di sini. Mencoba untuk mendapatkan satu batu retara tengah, dipaksa dengan ada satu buff Fatal Linka. Kali ini namanya tidak. Jana masih selamat. Rasi menunggu momentum. Hilangnya semua kernal tanah bakal Fatal Link! Watch out! Again! Double kill didapatkan oleh seorang Nino. Di ada bottom lane. Pasukan dari Geekslate kali ini mencoba untuk mendorong. Split push telah dilakukan. Pasukan dari Alter Ego memaksakan satu buah mid lane yang coba dipecahkan karena ada posisi yang terbuka untuk para pembuff, Momochan. 7.500. Perbedaan net worth kali ini bahkan menyentuh ke angka 8.000. Dipegang oleh Alter Ego Esports. Dominasi di game yang ketiga. Dan bahkan kalian lihat tadi ketika fight di area mid-nya, Rasi nungguin sebenarnya. Tapi di bawah. Langsung ada Kadera. Ada satu wall Baloyski mencoba menyelamatkan Kadera. Tapi Rasi dapat sadar dengan dia cukup sakit. Bahkan Venom Strike
from Model. Kadera mencoba dapetin satu dan terpotong. Lihat sandwich gaming yang terjadi di Armatum Lane membuat para pasukan dari Alter Ego mendapatkan 2 poin penting atas Geekslate. Damage-nya masih belum cukup dari Kadera. Dan yang bagus dari Alter Ego adalah Rasi dengan satu buah Fatalingnya ini bisa dikombokan dengan adanya Petrify dari Pai. Yes, dan dia nggak butuh tebel, dia butuh momen. Dia butuh momentum karena follow up damage ini selalu ada. Udil selalu bareng dengan seorang Rasi, selalu bareng dengan seorang Sally Boy. Dan Nino tinggal menunggu saja waktu yang tepat masuk. Dan kali ini dominasi dipegang oleh Alter Ego Esports. Geekslate mereka belum bisa pecahin satu pemain pun dari Alter Ego Esports. Mereka belum bisa numbangin satu pemain pun. 16-0 kali ini terjadi di kubu dari Geekslate. Wah, dan Nino punya Demon Hunter Sword. Dan jangan lupa buat kalian semua untuk beli battle emote sekarang. Biar langsung ada wek. Ada santai bro, ada kelas dan masih banyak lagi. Kalau aku dulu sukanya rata. Tapi udah nggak ada sekarang. Kalau aku sukanya ente kadang-kadang ente. Ente kadang-kadang ente. Oke, menuju ke arah Soul Plane. Sally Boy dan Miracle Boy mencoba untuk mendorong Wardnya seorang diri. Dan bahkan dari pasukan dari Geekslate, mereka punya Aboy tapi mereka tidak punya high ground defensive yang cukup tinggi. Mereka sulit untuk melakukan clear mini dengan sangat cepat. Dan bahkan Rasi belum terdeteksi pergerakan yang Momocha. Iya, dan kali ini lihat Lord sudah mulai masuk. Dan bahkan Pai ngebuka terlebih dahulu. Oke, beda stack tadi dibuka. Kadera mundur ke arah belakang. Kadera kali ini tidak memiliki flicker. Belum ada Fataling, Udil masih mencoba menahan. Kurt Altar Rasi pun terbalik. Lord berhasil dihilangkan begitu saja. Invasi yang dilakukan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tidak mau lebih lagi. Karena Geekslate mereka masih punya power dari base turret. Satu aja kesalahan dilakukan Alter Ego. Aku yakin Geekslate akan coba mengorek sampai bisa membalikan keadaan. Iya, apalagi di posisi kalau misalnya Lord nanti akan muncul ya di waktu-waktu yang cukup dekat. Namun kalau kita ngelihat item in game by Dunia Games. Oke, tapi kali ini Sally Boy dan Michael Boy mencoba ada di depan. PDST telah dikeluarkan. Palaiski momen. Disosikan begitu saja dapat Leng. Dibalikan kembali ke ada Sally Boy dan Michael Boy. Terkena shutdown tapi Pai. Shutdown yang diberikan membuat para pasukan dari Geekslate mereka harus menumpangkan 3 player. Alter Ego mundur ke arah belakang. Udil terperagam dan bahkan Udil hilang. Almost wipe out. Dan kali ini tersisa Serpai. Serpai versus everybody. Jana kita akan menjadi bilang atau tidak. Dapatkan Jana ter-take down. Serpai di atas langit masih ada Kapai. Dan Kapai benar-benar membuktikan kalau dia mampu melakukan outplay. Nampaknya gagal. Ada Kadera depan sana. Ketautan tadi buka. Pai nampaknya cukup sampai di sini kan. Masih bertahan. Dan ternyata shutdown. Kadera berhasil memotong Serpai. Tapi buying time yang dilakukan oleh Serpai terlalu lama Momo-chan. Tapi itu setidaknya cukup untuk membuat 4 pemain dari Alter Ego kembali ke medan peperangan. Dan Pai, itu kalau nggak ada Cult Altar Aboy, pasti Kadera udah tumbang. Regen HP-nya udah mulai tebal dari Pai sendiri. Dan kali ini Kadera bersama dengan pemain-pemain dari Geekslate, mereka sudah bisa mendapatkan momentum. Tapi sementara ini Alter Ego mereka masih memegang kendali dengan adanya turret base yang sudah pecah di area atas. Palaiski! Again! Kali ini Palaiski telah melakukan all in terhadap Sally Boy dan Merkel Boy. Mundur ke arah belakang Sally Boy. Mencoba untuk mengacak-acak. Belum ada teamfight tambahan. Mereka masih menahan. Dan mereka mencoba untuk mencari gimana caranya mendapatkan lot pada counter retribution. Jana Kitty terdeteksi posisinya. Melihat sedikit ada seorang Jana Kitty yang bisa masuk ke dalam pit lord. Tapi langsung ada Pai. Langsung ada hantaman pada tumpul. Menuju ke arah belakang. Dan Jana Kitty versus everybody. Jana gagal. Sally Boy dan Merkel Boy berhasil mendapatkan Jana Kitty. Padahal Restart terlalu sakit. Dan bahkan di belakang sana Geekslate harus mengakui permainan dari seorang Alter Ego. Palaiski, what are you doing? Palaiski, no Fatale, Palaiski harus berpikir 2 kali sebelum masuk. Dia bisa ditumpangi tapi tahun depan memori. Gagal membuat Sally Boy tumbang di depan sana. Oke, dan Rasi ini harus mundur dari pemain-pemain Alter Ego. Mereka bisa ditabrak balik kalau kayak gini caranya. Dan masalahnya Udil. Oh, mancing kah? Udil mancing kah? Karena seingat aku, kalau lagi berubah jadi Ferry Ferdiansyah, terus recall setelah Ferry-nya turun, itu recall-nya cancel, seingat aku ya.
Kalau nggak salah. Oke. Tapi untung pancingannya nggak ke bait ya. Iya. Dan Pai di sini kasih Pai hero yang bisa bertarung sendirian. Oke. Dan Alter Ego punya chance yang besar menurut aku Tapi- untuk memenangkan team fight-nya. Tapi Momochan Ya. kali ini Serpai belum berubah menjadi Black Dragon Transform. Mereka masih menunggu. Masih disimpan. Dan bahkan ada Baliski dikasih Fataling untuk satu orang. Nampaknya tidak cukup adil, tapi Chona Kitty tetap berangkat di depan sana. Petrify Gaming dapetin satu point kill. Point kill cukup banyak. Memukul seorang Sally Boy dan mereka Boy. Telah dapat memory. Gagal untuk bisa menemukan Sally Boy karena masih menahan dengan ada super minion bergerak Momochan. Iya, sementara split push dari Alter Ego. Dan kali ini Rasi, bakal coba untuk memberikan presensi saja. Cuma lewat. Cuma lewat, numpang lewat aja. Punten GrabFood. Tapi masalahnya Alter Ego mereka juga nggak bisa terlalu over commit di area base dari Geeksled. Ingat, ketika pemain-pemain dari Geeksled low, mereka masih bisa mundur untuk regen HP-nya di area base mereka. Oke, masalah utamanya sekarang mereka punya regen base, tapi apakah mereka mampu mempertahankan base turret mereka? Karena langsung ada Pai dengan hantaman bertemu dan Fatalingnya gagal. Mendapatkan seorang Aboy, tidak cukup untuk mendapatkan Aboy, tapi ini bisa dibalikkan kembali karena dia oleh seorang Baliski. Baliski dapetin satu, tapi ternyata Udil terperangkap. Winter Champion gak save the day kali ini. Udil masih bisa ditumbangin. Aboy dengan Ketalta mencoba melakukan team fight sustain tambahan. Sally Boy dan Markel Boy sudah menjadi anak Kici. Tangannya kecil, badannya kecil, dan dia ditumbangin. Dua player hilang. Nino masih memiliki satu wall flicker ke arah belakang, tapi Kadera dia dengan sigap melakukan tahun depan memory. Tahun depan memory yang dipaksakan oleh Cak Kadera membuat Nino harus tersongkor di dalam hutan. Oh no, Geeksled kali ini mereka sepertinya menolak untuk menyerah begitu saja. Slot upper bracket yang masih bisa menjadi inceran dari tim Geeksled kali ini. Sementara Alter Ego mereka punya kesempatan untuk Baliski! Pai! Dibalikan kembali ke arah Fataling from Rasi save the day! Shutdown didapatkan. Baliski menjadi korban kedua. Janda Kete. Kali ini dia mencoba untuk kabur. Mencoba untuk menghindari pasukan Alter Ego yang mengejarnya. Tapi lihat, hantaman berdatu dengan Rasi. Almost, it's never enough. Hampir itu tidak pernah cukup. tipis banget. Itu kalau dia belok dikit ke kiri, wah mungkin masih bisa di cancel. Karena nggak ada yang tahu Momochan di mana keberadaan dari seorang Jana Kitty. Jana Kitty dibiarkan hidup, tapi tidak bisa membuat Geeksled melakukan kontes terhadap para pasukan Alter Ego. Rasi dengan satu buah Fataling menghapus harapan dari Geeksled yang tadi hampir saja bisa menyentuh ke arah turret base di area midnya. Dan sekarang Alter Ego masih bertahan di menit yang ke-17 dan item yang akan kita lihat by Dunia Games. Di mana Immortality 1-2 di tangan Geeksled. Sementara dari Alter Ego, Rasi, dia tahu momentumnya di tangan Rasi. So dengan Immortality dan bahkan menurut aku kalau dari Rasi harus bersabar nungguin Cult Altar dipakai dulu sama Aboy. Oke, Lotra bergerak menuju ke arah mid lane. Card Altar harus ditunggu untuk bisa gimana caranya setelah Card Altar itu ditarik dengan Fataling. Tapi Lord yang masuki ke arah base yang dimiliki oleh para pasukan Geeksled. The Kingslayer mereka coba teracak-acak. Oleh di atas belakang, PDS tadi keluarkan. Apa di depan sana gagal. Card Altar mau nggak mau keluarin apa ada jarak ini di dalam sana. Dan pakai Fataling. Again, Rasi berhasil menangkap Fataling. Memporak-porak dengan pasukan dari Geeksled. Mereka kehilangan Kadera. Ini bencana. Alter Ego berhasil membantahkan The Kingslayer. 2-1 Israel. Alter Ego berhasil untuk mematahkan harapan dari Geeksled. Mengamankan slot upper bracket dan bahkan memberikan harapan besar untuk Alter Ego. Oke. Menuju babak playoff. Geek harapannya dipatahkan ketika dia mau coba menaik ke atas ke top klasemen. Dan sedangkan sebaliknya Alter Ego gagal ditenggelamkan ke dalam goa zona merah. Alter Ego Rasi menjadi kunci utama